Jakarta, pukul 1 dini hari, bukanlah tempat bagi mereka yang penakut. Rina, gadis berusia 20 tahun yang baru saja menyelesaikan shift malamnya di sebuah kedai kopi di Jakarta Utara, memacu sepeda motor metiknya menembus udara lembab yang menusuk tulang. Helmnya terasa berat, bukan karena beban fisik, melainkan karena rasa lelah yang menghimpit. Jalanan menuju rumahnya di kawasan Ancol sudah mulai lengang. Lampu jalan yang berkedip-kedip memberikan kesan seolah-olah dunia ini sedang sekarat. Setiap malam, Rina selalu melewati jembatan tua yang melintasi aliran kali yang hitam dan berbau payau. Jembatan itu bukanlah jembatan biasa. Bagi warga sekitar, jembatan ini adalah gerbang ingatan menuju tragedi abad ke-19. Pernahkah kalian mendengar nama Siti Arya? Atau mungkin kalian lebih mengenalnya sebagai si manis jembatan Ancol? Legenda itu bukan sekedar bumbu film horor murahan. Itu adalah luka sejarah yang tidak pernah benar-benar kering. Menurut data sejarah, Siti Arya adalah korban kekerasan yang jasadnya dibuang begitu saja di sekitar rawa-rawa Ancol. Sejak saat itu, sosok wanita berpakaian putih sering terlihat muncul di tengah kabut malam, mencari sesuatu yang telah dicuri darinya, keadilan. Rina awalnya tidak percaya. Baginya, hantu hanyalah manifestasi dari rasa lelah dan stres. Namun, malam ini berbeda. Saat motornya mulai menanjak di lengkungan jembatan, aroma melati yang sangat tajam tiba-tiba menyeruak, menelan bau amis air kali. Mengapa aroma melati selalu muncul di saat yang paling tidak tepat? Rina mencoba menahan napas, namun aroma itu seolah merembes masuk melalui pori-pori kulitnya. Tiba-tiba, mesin motornya tersendat. Suara knalpot yang tadinya stabil berubah menjadi batuk-batuk kecil sebelum akhirnya mati total tepat di tengah jembatan. Sial, bukan sekarang, gumam Rina. Keheningan yang mengikuti matinya mesin motor itu terasa memekakkan telinga. Hanya ada suara gesekan daun pohon peneduh yang tertiup angin laut. Rina turun dari motornya, mencoba menyalakan kembali mesinnya. Namun, pandangannya teralihkan oleh sesuatu di ujung jembatan. Di sana, di bawah lampu jalan yang meredup, berdiri seorang wanita. Rambutnya hitam legam, panjang menjuntai hingga menyentuh aspal. Dia mengenakan gaun putih panjang yang tampak bersih, kontras dengan kegelapan di sekelilingnya. Wanita itu membelakangi Rina. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Rina merasa jantungnya berdegup kencang, seolah-olah organ itu ingin melompat keluar dari dadanya. Apakah itu manusia? Seorang wanita sendirian di tengah malam begini? Rina mencoba memanggil, suaranya gemetar. "Mbak, perlu bantuan?" Tidak ada jawaban. Wanita itu tetap diam. Rina melangkah maju satu demi satu, seolah-olah ada magnet yang menariknya ke arah sosok itu. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya, sebuah kesalahan klasik yang sering berakhir tragis. Saat jarak mereka tinggal 5 meter, wanita itu mulai mengeluarkan suara. Bukan kata-kata, melainkan sebuah senandung lirih. Sebuah lagu Nina Bobo dalam bahasa Betawi kuno yang terdengar sangat sedih. Rina berhenti. Bulu kuduknya berdiri tegak. Dia teringat penelitian antropolog Jerman Timo Duile yang menyebutkan bahwa legenda kuntilanak atau hantu wanita baju putih di Nusantara seringkali merupakan representasi dari trauma perempuan yang meninggal secara tidak wajar. Apakah wanita di depannya ini adalah sisa-sisa trauma itu? Tiba-tiba, wanita itu menoleh. Namun dia tidak menoleh dengan cara normal. Kepalanya berputar hampir 180 derajat. Wajahnya pucat pasi, matanya hanya berupa lubang hitam yang dalam, dan bibirnya tersenyum lebar hingga memperlihatkan deretan gigi yang runcing. Rina terkesiap. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu mulai tertawa. Tawa melengking yang membelah kesunyian malam. Suara itu bukan berasal dari mulutnya, melainkan seolah-olah bergema dari segala penjuru arah. Rina berbalik dan mencoba berlari, meninggalkan motornya. Namun, setiap kali dia berlari menjauh, sosok wanita itu selalu muncul kembali di depannya, berdiri di titik yang sama. Jembatan itu seolah memanjang tanpa batas. "Kamu tidak bisa pergi." Suara itu berbisik tepat di telinga Rina, meski wanita itu berada beberapa meter di depannya. Rina terjatuh, lututnya membentur aspal yang keras. Dia menutup matanya rapat-rapat, merapal doa apapun yang dia ingatnya. Keheningan kembali melanda. Aroma melati perlahan memudar,
digantikan oleh bau anyir darah yang samar. Saat Rina memberanikan diri membuka mata, jembatan itu sudah kosong. Motornya menyala dengan sendirinya. Tanpa membuang waktu, Rina naik ke atas motor dan memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Dia tidak menoleh ke belakang. Takut jika dia melakukannya, dia akan melihat sesuatu yang akan membuatnya gila. Sesampainya di rumah, Rina segera mengunci pintu dan masuk ke kamar. Dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa itu semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Namun, saat dia menatap cermin, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di bahu jaketnya terselip sehelai rambut hitam yang sangat panjang, dan saat dia mencium aroma di tangannya, bau melati itu masih menempel kuat, tidak mau hilang meski sudah disabun berkali-kali. Rina mencoba tidur, namun saat dia mematikan lampu, dia mendengar suara tawa kecil di bawah tempat tidurnya. Tawa yang sama dengan yang dia dengar di jembatan. Dia menyadari satu hal yang mengerikan. Wanita berpakaian putih itu tidak mengincarnya di jembatan. Dia hanya menunggu tumpangan untuk pulang bersamanya. Teror itu belum berakhir. Ia baru saja berpindah tempat ke dalam rumahnya sendiri.